Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pada zuhur hari ini kita akan kembali membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, terutama di saat orang tua sudah berusia lanjut. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, terkadang kita kalau berkumpul dengan teman-teman atau beradik berkakak mau tauta, kadang-kadang kan tasabui Bapak Ibu, orang gaib di kampung Baduo saja, kami kakak beradik mah di rantau saja, jadi Baduo saja di kampung, camih lo awak, kok tak jadi nan indak-indak kagak itu kan gitu. Tentu khawatir gitu. Baduo saya di kampung kok mati gitu kan. Jadi ada rasa takut, ada rasa cemas, rasa khawatir. Sebab anak-anak beliau kok merantau saja. Baduo saya tinggal di sana. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau masalah mati itu kan bukan masalah yang ditakuti, dalam pengertian tidak ada orang yang tidak akan mati gitu. Jadi kalau ada yang diskusi seperti itu, kan kita tanya atau kita sampaikan, yakin apa? Yakin Ibu? Kalau orang gaib apa Ibu itu lebih dulu daripada Ibu? Yakin? Karena anakku camihnya Pak, kok gaib kok dulu saya di kampung, banyak berdua saja. Asa yakin Ibu bahwa orang gaib itu lebih dulu dari Ibu, kan itu. Saya yakin apa Bapak bahwa orang tua Pak tuh dulu dari apa? Saya yakin apa? Jangan Ibu yang dulu dari gaib. Jangan Pak awak nan dulu dari gaib itu. Aku nan dicamehan Pak, nan dikhawatirkan gaib. Harusnya yang dicemaskan itu bukan masalah matinya. Ya, yang kita khawatirkan itu bukan masalah mati, Pak. Yang kita takutkan itu masalah matinya. Tapi yang perlu ditakutkan, yang dikhawatirkan, yang dicemaskan itu adalah orang gaib mati atau awak mati, Pak. Tapi awak alun sempat berbuat elok ke beliau, itu yang perlu ditakuti. Ya kan enggak, cameh juga di kampung. Ya aku cameh. Ya. Yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan itu Bapak Ibu, dicemaskan itu. Kok di awak dulu mati atau gaib mati? Itu kan ketentuan Allah. Tapi sebelum kematian itu datang, lah sabara kebaikan awak untuk gaib itu. Ikut cerita ke kawan camih taruh ya kan? Ibu taruh ya. Tapi tidak ada keinginan untuk kemudian berbuat baik pada orang tuanya. Nah itu yang disebut di dalam hadis Nabi. Rogi ma'anfu summa rogi ma'anfu summa rogi ma'anhu. Celaka orang itu kata Nabi. Celaka dia. Qila ma ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Man adraka walidayhi abawaihi. Ya. Siapa yang bertemu dengan kedua orang tua indal kibari, di saat usianya sudah lanjut. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan orang tua Pak, sampai orang tua ini sudah berusia lanjut. Ya. Ahaduhuma au kilaihuma, salah satu di antara keduanya atau keduanya. Fala yadkhulul jannah. Tapi ternyata kita tidak berusaha untuk bisa masuk surga dengan adanya orang tua itu. Awak cerita sana bandainya Pak. Gaya ambola uzur, kola baduo. Kau mengai itu disabui kau. Yang perlu ditakutkan itu kebaikan kita kepada orang tua itu Pak. Kok sempat awak dulu ataupun gaya yang lebih dulu, apa yang sudah kita perbuat untuk orang tua Pak? Iko kadang kan indah. Lah tadanga orang gaib meninggal Pak, baru pulang kampung tabi rawang sarang-rawang. Alun sempat lah, alun mengirim lah, itu batundu-tundu ya. Makanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Jadi bagi Bapak Ibu yang orang tua kita masih hidup, berdua-dua atau seorang di kampung, masalah mati itu Pak, tidak diawak itu Pak. Alun tantulo gaib itu lebih dulu dari awak, tak awak nan dulu dari gaib. Dan perlu dikhawatirkan apa kebaikan yang sudah kita berikan untuk beliau itu Pak.
Jadi kalaupun awak meninggal atau beliau meninggal, kebaikan ini sudah kita lakukan. Itu yang harusnya dicemaskan. Bukan masalah matinya. Itu yang pertama. Supaya kita tidak termasuk anak yang celaka berdasarkan hadis Nabi itu. Bertemu dengan salah satu atau keduanya dalam usia lanjut, tapi ternyata kita tidak masuk surga. Tidak masuk surga berarti kan tidak bisa mengambil kebaikan. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kadang-kadang anak berbuat baik ke orang tua ini agak unik, Mak. Di mana uniknya? Saya kemarin mengisi ceramah takziah, ini pensiunan dari sebuah kantor. Yang bercerita ini adalah orang yang menduduki beberapa posisi juga di pemerintahan, tapi udah pensiun. Jadi cerita saya sama beliau, luar biasa Pak kisah beliau ini. Ustaz, urang gawe ambo lah meninggal Ustaz. Ibu ambo lah meninggal. Tapi Ustaz, ada satu kesalahan yang ambo tidak bisa melupakan sampai kini. Walaupun mungkin orang memandang itu sudah dimaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Kesalahan apa? Ambo waktu itu Ustaz ada dinas luar daerah ke Malaysia. Saya tidak tahu, pokoknya ke Malaysia kata beliau Pak, ke Malaysia. Jadi sampai di Malaysia, tentu kalau pulang ada beli oleh-oleh Pak. Ya, ada beli oleh-oleh. Nantakana dia apa-apa kok pasti orang rumah dulu. Saya tidak tahu. Kalau lebih takana ibu daripada orang rumah itu luar biasa tuh Pak. Hebat tuh. Yang takana kadang-kadang kan orang rumah Pak. Kok angkat di balian tuh orang rumah kan gitu. Jadi kecek beliau, ambo balian orang rumah ambo tuh Ustaz kain rancak. Rancak kain tuh mahal. Tapi beliau tidak menyebut berapa angkanya tidak. Tapi mahal Ustaz. Ambo balik. Siap tuh baru takana ibu ambo di kampung. Ambo balian jo Ustaz tapi nan kawe takana untuk gayanya di Pak. Itu cerita beliau Pak. Untuk orang rumah nan takana nan kelas 1 kayaknya Pak. Untuk ibunya nan lah manggadanganinya dari kete Pak. Kawe takana ada. Tapi beliau berbagi luar biasa. Nan kawe ambo balian Ustaz. Nan kawe. Kawe ko Pak di bawah tuh Bapak. Ambo dulu bapikir Ustaz apolo nan ka tahu digawe ko asalkan dia kain sanang ya cuma ada lo kan nyecaliak digawe ko nomor 1 kain atau kawe. Ada tuh Pak. Gawe itu asalkan dapat dari anak Pak sanang hati itu. Tapi sebagai anak, ibu, itulah bedanya anak kepada orang tua dan orang tua ke anak Pak. Awak caliak gawe Pak, biarlah nyoba HP jadul yang penting anaknya iPhone Pak. iPhone HP anak Pak, sekian kali angsuran. Nan gaeknya HP jadul Pak. HP saya ya Pak. Tapi itu yang orang tua tuh Pak. Ini ndak nio anakku tinggal di kawannya tuh Pak. Ndak nio anakku ndak update informasi. Teknologinya biarlah HP buruk. Yang penting anak kok Pak iPhone. Banyak model itu gaek Pak. Banyak itu. Coba kalau hari raya Bapak Ibu. Ya kan? Yang nyokirim ke anak tuh Pak baju rancak Pak. Bisik-bisiknya di kamar awak baju dah kerja orang rumah awak biarlah nanti 3 tahun yang lalu saya pakai. Saya kan layak lok baru itu orang gaek Pak. Tapi untuk anak yang baju ini tidak ada yang baju lama Pak. Padahal baju tahun patang masih bisa aja dipakai. Tapi ibu Pak nan rancak balian. Itu gaek Pak. Tidak ada orang tua itu memberikan yang jelek untuk anaknya Pak. Tapi kenapa tiba dia anak Pak? Gaeknya tekanan kawe. Kawe tekanan. Ya mungkin orang berpikir untuk ajuri gaek-gaek ke kain. Itu kece awak Pak. Tapi bagaimana perasaan ini? Hati kita gimana Pak? Justru nanti agian kagaya itu adalah yang kelasnya lebih rendah daripada yang diberikan kepada istri kita. Padahal yang membesarkan kita siapa? Orang tua. Tapi itu yang terjadi gitu. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Uniknya di situ gitu. Ya samula dulu mau ceritakan ke Bapak Ibu. Nan gaek kok ndak ada lupa anak, Pak. Nan banyak tuh anak nan lupa gaek itu banyak tuh. Ya. Kalau gaek jago tengah malam tuh yang takana mendoakan tuh anaknya tuh Pak. Nah anak yang cok lupa. Nah satu lagi. Ini masih berbicara tentang kebaikan tadi. Ada terdengar anak-anak itu yang membanding-bandingkan Pak. Yo sero siapa tuh nak. Gaeknya panurui. Gaeknya elok. Panyayang. Aca lihat gaek awak. Sudahlah nyinyi, pilih.
Pangarih lo lai kari hangok, gaeknya saja kecil kari hangok. Gaek awak kari hangok ieu pilih ieu je. Sadonya sabui Pak. Acale gaek siapa tu? Ya sanang awak gaeknya tu barasi elok banyak. Coba Bapak Ibu. Ya. Allah memberi label orang bersabar itu tidak main-main Pak. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Karena menjadi pribadi yang sabar itu perjuangannya berat Pak. Boleh jadi Allah dengan orang tua itulah membuat kita masuk surga. Surga itu harganya mahal, nggak murah Pak. Perjuangannya hebat itu. Jadi janganlah dibanding-bandingkan orang tua dengan orang tua orang lain Pak. Dengan bahasa tadi Pak. Sehingga akhirnya berat kita melayani orang tua. Sehingga berat akhirnya kita merawat orang tua Pak. Tapi cobalah berpikir dengan baik. Bahwa dengan inilah boleh jadi Allah memberi kesempatan kita untuk menginjakkan kaki kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harusnya Pak. Ikutnya bandingan juga orang lain Pak. Seolah-olah orang gaya awak kok apa gitu. Jamaah, semoga kekurangan orang tua kita menjadi ladang amal kita untuk kemudian memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.